Jungmin yakin jika toko buku tersebut lebih dari sekedar toko biasa karena pintu gerbangnya saja terbuat dari besi yang sulit dihancurkan. Hyunju pun kini mulai waspada karena Smile Capital mengetahui markasnya. Beberapa saat kemudian, Tuan Choi dan asistennya yang bernama Tuan Oh datang, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena ada orang asing datang ke tokonya. 양재명 미행했어요. Setelah mendengar rencana Hyunju, Tuan Choi melarang mereka mengejar Jae-myung. Namun Hyunju mengatakan jika usaha Tuan Choi selama ini membantu orang miskin akan sia-sia karena uang tersebut malah akan mengalir pada mafia pinjol. Tuan Choi lalu menyelidiki nama pemilik Smile Capital yang bernama Tuan Kim, yang sepertinya Tuan Choi sudah kenal dengan orang tersebut. Mereka bertiga semakin akrab meskipun baru mengenal. Namun bagi Woojin, yang terpenting dalam hubungan adalah memiliki tujuan hidup yang sama. Saat itu Hyunju bercerita mengenai kebaikan hati Tuan Choi yang bersedia mengadopsinya sejak umur 10 tahun. Tuan Choi diceritakan adalah orang yang tulus membantu orang miskin. Bahkan ia juga memiliki beberapa panti asuhan. Banyak hal yang Hyunju dapat dari Tuan Choi, termasuk kemampuannya melindungi diri dan berkendara sepeda motor. 좋은 일 하고 싶어서 보육원을 하나 지으셨대. Sejak saat itu, Gunwo pun berjanji akan membalas kebaikan Tuan Choi. Berpindah pada Tuan Hong yang mengalami serangan dari geng Jiangdu. Dikarenakan sebelumnya, Tuan Hong berani mengusik Tuan Kim dan menyepelekan kemampuannya. 서구까지 싹 다 벗으라고. Di sebuah parkiran mobil, ia dianiaya dan diancam agar tak menyinggung Tuan Kim lagi. Ternyata alasan Tuan Kim memberikan pinjaman pada Tuan Hong tak lain adalah suatu saat ia ingin mengambil alih hotel dengan menjebak Tuan Hong. Ia akan memfitnah Tuan Hong membuka judi ilegal berkedok kasino. 우리가 저 호텔을 통째로 먹는 거지. Di lain tempat, Tuan Choi mendapatkan informasi jika Smile Capital benar dipimpin oleh Tuan Kim yang juga bekas anak buahnya puluhan tahun silam, yang saat itu Tuan Choi mendirikan perusahaan investasi. Tuan Choi teringat masa lalunya yang terpaksa menutup perusahaan dengan alasan yang ia rahasiakan. Namun saat itu ia tetap memberikan gaji tahunan dan pesangon pada karyawannya. 이달 말로 우리 회사 문은 닫는다. Saat itu sebenarnya masih banyak pihak debitur yang belum bayar hutangnya. Namun Tuan Choi tak mempermasalahkan hal itu. Tuan Kim dengan liciknya justru merencanakan perampokan berangkas Tuan Choi bersama seorang kenalannya yang tak lain adalah Boom. 어떻게 들어왔니? Pengkhianatan itu pun dipergoki oleh Tuan Choi. Namun apa daya saat itu, kemampuan bela dirinya tak mampu menghadapi kekuatan Boom yang bagaikan tenaga beruang. Bahkan tubuh Tuan Choi dengan mudahnya dilempar dari ketinggian oleh si Boom. Kemudian sejak saat itulah ia mengalami kelumpuhan. 사라졌습니다. Mirisnya saat itu, Tuan Kim menggondol habis uang di dalam berangkas beserta surat hutang bernilai puluhan miliar dan membakar kantor tersebut. Butuh waktu lama Tuan Choi untuk pulih karena ia nyaris tewas. Beberapa tahun kemudian, ia menepi dari dunia bisnis pinjaman. Dia memfokuskan diri pada kemanusiaan dengan sisa aset yang ia miliki. Sementara Tuan Kim dan Boom melarikan diri sembari menagih debitur berbekal surat hutang tersebut. Kemungkinan dari situlah pundi-pundi kekayaannya terkumpul dan semakin banyak karena mengelola uang haram tanpa perasaan.
Tuan Choi meminta Hyunju agar tak berurusan dengan geng Jaemyung dan segera memindahkan uang dari toko bukunya. Tuan Choi ingin di masa tuanya ia hidup damai karena masih banyak hal yang harus ia wasiatkan kepada Hyunju. Untuk pertama kalinya, Ki memperlihatkan semua kekayaannya berupa emas murni kepada Boom di tempat rahasia. 너는 내 동생이야. 내가 너한테 뭘 못해주겠니? Emas tersebutlah yang akan ia gunakan sebagai modal hidup di luar negeri jika bisnisnya di Korea tak berjalan mulus. Ia menjanjikan kehidupan yang mewah pada Boom karena memang ia sudah menganggap Boom sebagai saudaranya. 너밖에 없다. 알지? Pemikiran Hyunju kembali goyah saat mengetahui banyak korban dari Jaemyung. Mereka akhirnya sepakat untuk menangkap Jaemyung meskipun Tuan Choi sudah melarangnya. 진짜 위험한 놈들이래. 그래도 그걸 봤는데 가만히 있는 건 아닌. 그럼 나도 이모님 도와드릴래. 일로 와. 일로 와. 네. Suatu malam, mereka kembali mengawasi markas Jaemyung. Tapi sayangnya saat itu, Jaemyung justru berniat menjebaknya. Ia menghubungi Jungmin untuk menyiapkan para gangster. Gunwo dan Woojin termakan dalam jebakan mereka di sebuah gedung kosong. Tak hanya itu, setelah melihat wajah Gunwo, Jungmin memerintahkan Jaemyung agar menculik ibu Gunwo yang sedang tertidur pulas di rumahnya. Menyadari kedua temannya dalam bahaya, Hyunju segera menelpon Tuan Choi. Tanpa pikir panjang, Tuan Choi mengirim 2 anak buah terbaiknya untuk menyelamatkan mereka. Seorang pria bernama Yang Jun ditugaskan mengecek keberadaan Nyonya Yeon. Ia berhasil menggagalkan penculikan tersebut dengan memutus tendon kaki agar mereka tak bisa berkutik lagi. Sementara Gunwo dan Woojin berusaha melawan para gangster yang dikirim oleh Jungmin. Hyunju pun berusaha membantu semampunya berbekal alat setrum yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. 현주야 맞았어. 고마워. 늦어서 미안. Berniat membantu Hyunju, seorang pria bernama Duyong akhirnya memilih pergi setelah mengetahui kalau perkelahian telah usai. Gunwo mendapat telepon dari ibunya yang saat itu sudah diamankan di rumah Tuan Choi. Nyonya Yeon khawatir dengan keadaan Gunwo dan Woojin yang terlihat babak belur. Tuan Choi memperingatkan mereka agar tidak bergerak sendiri karena perang ini melibatkan sindikat yang berbahaya dan perang ini hanya bisa diakhiri dengan kematian. 누구 하나 죽어야지 끝나는 전쟁이야. 누군가 이기고 지는 시합이 아니야. Ia sangat menyayangi Hyunju hingga tak ingin wanita itu terluka. Tuan Choi berkata, jika orang dewasalah yang bisa diandalkan untuk mengatasi masalah ini. Hyunju diperintahkan mencari tempat yang aman untuk Nyonya Yeon karena rumahnya kini tak aman lagi. 주무세요. Di sini Tuan Choi mempercayakan urusan Tuan Kim pada Yang Jun dan Duyong karena ia tak bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri akibat usianya yang sudah tua. Keesokan harinya, Tuan Kim menjenguk para gangsternya, termasuk kelompok Jaemyung yang terluka di rumah sakit pribadinya. Dari keterangan mereka, Tuan Kim yakin jika pria yang menyerang mereka adalah seseorang yang ahli menggunakan pisau daging. 재밌어졌어. Ia lalu menggelar pertemuan dengan orang-orang kepercayaannya, yaitu Jungmin, Jangdu, dan Boom. Tuan Kim yakin
jika pria yang mengusiknya adalah musuhnya di masa lalu yang gagal ia habisi, yang tak lain adalah Tuan Choi. 내가 최 사장 접은 다음에 Seingatnya, Yang Jun adalah orang yang sangat licin dan memiliki skill yang tinggi. Bahkan dia juga ditakuti oleh para gangster. Ia pun yakin juga seorang gadis yang terlibat perkelahian semalam ada hubungannya dengan Tuan Choi. Tuan Kim lalu memerintahkan Jang Du dan Boom untuk mengawasi toko buku yang mirip dengan tempat penyimpanan uang. Sehari-hari Yang Jun memang bekerja mengelola restoran sashimi yang didirikan oleh Tuan Choi. Kepada temannya, Yang Jun berkata jika ia akan cuti sejenak karena ada tugas penting. Yang Jun sendiri adalah seorang algojo yang diandalkan oleh Tuan Choi ketika masih memiliki perusahaan investasi. Saat itu, ia menemui teman seperjuangannya yakni Du Yong untuk membahas rencana menghancurkan Smell Capital karena Tuan Choi sudah memberikan izin untuk membalas dendam. Setelah memeriksa satu persatu latar belakang orang kepercayaan Tuan Kim, mereka pun mulai bergerak. Sementara Tuan Choi setuju agar Hyunju memindahkan uang di dalam toko buku karena ia yakin sebentar lagi Tuan Kim akan segera menemukan markasnya. Esok harinya, Du Yong dan Yang Jun melakukan penyelidikan di markas gangster dan kediaman Tuan Kim. Di lain tempat, Hyunju membawa kardus untuk mengepak miliaran uang yang akan dipindahkan. Tanpa mereka sadari, Jang Du dan Boom sedang menguntitnya. Karena jumlah uangnya sangat banyak, Gunwo dan Woo-jin mengambil troli di dalam gudang. Kesempatan itulah digunakan Boom untuk menghabisi keduanya. Dari CCTV, Hyunju melihat ada seseorang yang mencurigakan, sehingga ia menyusul keberadaan dua temannya itu. Sialnya kepala bagian belakang Hyunju dipukul oleh Jang Du yang membuatnya tumbang. Alat strum yang ia miliki pun akhirnya menjadi senjata makan tuan. Di dalam gudang, Gunwo dan Woo-jin mengerahkan semua skill tinjunya untuk melawan Boom. Bertubi-tubi pukulan tak mempan di tubuh Boom, sehingga mereka harus mencari strategi yang lain. Nyaris Woo-jin tewas karena skop jika Gunwo tak segera melukai telinga Boom yang menjadi titik lemahnya. Akhirnya Boom bisa dilumpuhkan. Woo-jin lalu mengikatnya dengan alat seadanya dan meninggalkannya di dalam gudang. Sementara Hyunju yang akan diculik oleh Jang Du kini sudah sadarkan diri. Ia berusaha melawan meski dengan tangan terborgol. Kemampuannya menggunakan tongkat cukup membuat Jang Du kesakitan karena luka robek di kepalanya. Hyunju lalu memborgol tangan Jang Du di sebuah pipa. 여기에 수갑 채워놨었는데? Beberapa saat kemudian, Jang Du bisa meloloskan diri, sehingga Hyunju mempercepat proses pemindahan uang karena khawatir Jang Du akan mencari bantuan. Jang Du lalu menelpon Tuan Kim jika ia mengalami kendala dan harus segera ke rumah sakit. Namun Tuan Kim melarangnya karena Jang Du harus menyelesaikan kekacauan tersebut dengan bantuan para gangsternya. Apalagi saat itu, kabar Boom juga belum diketahui. Jang Du terpaksa harus menahan rasa sakit. Ia tak ingin nyawanya melayang karena dianggap tak becus. Beberapa saat kemudian, Hyunju selesai memindahkan uang ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Gunwo. Sebuah brankas juga tak lupa Hyunju amankan karena isinya berisi emas dan tumpukan dolar. Di waktu yang bersamaan, Jang Du bertemu dengan para gangster dan memandunya ke lokasi toko buku. Mereka pun mengepung Hyunju yang sudah akan pergi dari lokasi dengan membawa semua uang milik Tuan Choi. 건우 오빠한테 전화해. Karena terdesak, Hyunju menyuruh Gunwo tetap berada di belakang mobilnya apapun yang terjadi.
Mereka menerobos palang pintu belakang untuk kabur dan menghindari para gangster. Kondisi jalanan yang sepi memudahkan pelarian mereka. Tapi sayangnya karena beban mobil yang cukup berat membuatnya tak bisa ngebut. Berkali-kali Jangdu menghantam mobil Hyunju yang ukurannya jauh lebih kecil. Hingga di satu titik, Hyunju melakukan manuver yang menyebabkan mobil Jangdu rusak parah. Saat di terowongan, Hyunju berusaha menghalangi mobil gangster yang akan mendahului mobil Gunwoo. Ia tak peduli mobilnya hancur demi menggulingkan mobil lawan. Yang penting bisa menjaga amanah dari Tuan Choi. Karena mobilnya mati total, Hyunju dan Woojin meninggalkan mobil itu dan menggendong tas yang berisi puluhan kilogram emas murni yang membuat langkah mereka terasa berat. Terpaksa Gunwoo membuang beberapa kardus uang agar memberikan ruang untuk di dalam mobilnya. Setelah berhasil lolos dari para gangster, mereka kembali ke rumah Tuan Choi. Hyunju pun meminta maaf karena isi berangkas tak bisa dibawanya. Namun bagi Tuan Choi, keselamatan mereka jauh lebih berharga. Di depan Tuan Choi, Hyunju berusaha menyembunyikan rasa sakit di sekujur tubuhnya karena tak ingin membuat kakeknya kepikiran. Malam itu, Boom akhirnya sadar dan berhasil membuka ikatan di tangan dan kakinya. Ia lalu menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Setelah didiagnosa dokter, ternyata Boom dia mengalami kerusakan pada gedang telinga. Tuan Kim berniat mengecek plat mobil yang membawa uang dari toko buku untuk mencari tahu siapakah pelakunya. Tuan Choi merasa beruntung dengan Gunwoo dan Woojin karena membuat hari-hari Hyunju kian bahagia. Karena berhasil memindahkan uang dari tokonya, Tuan Choi menganggap lunas pinjaman dari Gunwoo. Sehingga tak ada lagi tanggung jawabnya bekerja sebagai pengawal. Tuan Choi akan membantu Gunwoo dan ibunya mendirikan kafe di lain kota. Namun saat itu, Gunwoo memohon agar dia diikut sertakan dalam pertarungan melawan Tuan Kim. Ia ingin membalas kebaikan Tuan Choi hingga di titik akhir. 끝날 때까지 끝난 게 아니라서요.